Hari ini kita akan membahas komunikasi digital dan budaya lokal. Topik ini sangat penting karena budaya adalah identitas bangsa. Sementara komunikasi digital adalah medium baru yang membentuk ulang cara budaya dilestarikan, ditransmisikan, dan dikonsumsi. Pertanyaan besar yang kita hadapi adalah, apakah teknologi digital akan membantu melestarikan budaya lokal atau justru menggerusnya? Kita akan coba menjawabnya dengan teori, studi kasus, dan refleksi kritis. Komunikasi digital mempertemukan budaya lokal dengan budaya global dalam satu ruang. Misalnya, tarian tradisional bisa ditonton di YouTube oleh orang dari seluruh dunia. Hal ini memberi peluang besar untuk melestarikan budaya, tetapi juga menimbulkan tantangan homogenisasi, di mana budaya global yang dominan bisa menyingkirkan budaya lokal. Mahasiswa sebagai generasi digital perlu memahami dinamika ini agar bisa menjadi agen pelestarian budaya di era digital. Tujuan pembelajaran. Ada 3 tujuan utama dalam sesi ini. Pertama, menjelaskan hubungan erat antara komunikasi digital dan budaya lokal. Kedua, menganalisis studi kasus nyata bagaimana budaya lokal dipromosikan, dipelihara, atau bahkan tergeser di ruang digital. Ketiga, mengevaluasi dampak positif dan negatif KADI terhadap budaya lokal sehingga mahasiswa dapat mengembangkan sikap kritis dan konstruktif. Konsep budaya lokal. Budaya lokal adalah kumpulan nilai, tradisi, praktik, dan ekspresi artistik yang menjadi identitas suatu komunitas. Ia diwariskan dari generasi ke generasi dan biasanya bersifat kontekstual. Dengan KD, budaya lokal tidak lagi terbatas pada ruang geografis, tetapi bisa hadir di ruang digital global. Namun, ada risiko. Ketika budaya lokal ditampilkan di ruang global, apakah ia masih mempertahankan makna aslinya? Ataukah berubah menjadi sekadar tontonan? Komunikasi digital sebagai media pelestarian budaya. Komunikasi digital bisa menjadi sarana ampuh untuk pelestarian budaya. Arsip digital, dokumentasi video, hingga museum virtual memungkinkan tradisi yang rapuh tetap bertahan. Misalnya, naskah kuno bisa di-scan dan disimpan dalam bentuk PDF agar tidak hilang dimakan waktu. Tarian tradisional bisa direkam dan diunggah ke YouTube. Dengan cara ini, budaya lokal punya peluang lebih besar untuk bertahan di era globalisasi. Komunikasi digital dan kreativitas budaya. Selain pelestarian, komunikasi digital juga membuka peluang kreativitas baru. Budaya tradisional bisa di-remix ke dalam bentuk konten digital modern. Misalnya, musik gamelan dikomposisikan dengan EDM, atau tari tradisional dipopulerkan melalui TikTok. Kreativitas ini bisa memperkenalkan budaya ke generasi muda. Meskipun ada perdebatan apakah remix semacam itu merusak atau justru memperkaya makna budaya asli. Tantangan homogenisasi. Di sisi lain, arus digital juga membawa tantangan homogenisasi. Budaya global seperti K-pop, Hollywood, atau tren TikTok seringkali mendominasi ruang digital, sehingga budaya lokal tersisih. Mahasiswa sering lebih mengenal artis Korea daripada seniman lokal. Tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan konsumsi budaya global dengan pelestarian budaya lokal. Studi kasus wayang digital. Wayang, salah satu warisan budaya Indonesia, kini banyak dipopulerkan dalam bentuk animasi digital dan video YouTube. Hal ini membuat generasi muda yang mungkin kurang tertarik pada pertunjukan langsung bisa menikmati wayang dalam format baru. Namun, pertanyaan penting adalah, apakah format digital ini tetap menjaga nilai filosofis wayang ataukah hanya menekankan sisi hiburannya saja? Studi kasus batik online. Batik adalah identitas nasional yang kini dipasarkan secara masif lewat e-commerce. Dengan platform digital, batik bisa menjangkau pasar global, bahkan dikenakan oleh selebriti internasional. Namun, komodifikasi ini juga membawa resiko. Batik bisa kehilangan makna simbolisnya dan hanya dipandang sebagai motif estetis semata. Inilah dilema budaya di era digital. Studi kasus musik tradisional. Musik tradisional seperti gamelan kini tersedia di Spotify dan YouTube.
Bahkan ada kolaborasi antara gamelan dan musik modern yang mendapat perhatian global. Di satu sisi, ini memperluas audiens dan menjaga keberlanjutan musik tradisional. Namun di sisi lain, ada risiko musik tradisional kehilangan rasa aslinya ketika dipadukan dengan tren global. Budaya lokal dalam media sosial. Festival daerah kini sering dipromosikan lewat Instagram atau TikTok. Sebuah festival kecil di desa bisa menjadi viral dan menarik wisatawan. Media sosial menjadikan budaya lokal lebih mudah dikenal. Namun, ada resiko festival hanya dijadikan konten estetis tanpa memperhatikan nilai spiritual atau sosial yang melekat padanya. Komunikasi digital dan bahasa lokal. Bahasa adalah bagian penting dari budaya. Sayangnya, banyak bahasa daerah terancam punah karena generasi muda lebih memilih bahasa global. Komunikasi digital bisa menjadi alat revitalisasi dengan menghadirkan konten digital dalam bahasa lokal. Misalnya, channel YouTube berbahasa Jawa atau aplikasi belajar bahasa Sunda. Dengan cara ini, bahasa lokal tetap hidup di era digital. Dampak positif komunikasi digital pada budaya lokal, bagian 1. Komunikasi digital membuka akses global terhadap budaya lokal. Orang dari belahan dunia lain bisa belajar tentang tarian Bali atau wayang Jawa tanpa harus datang langsung. Hal ini meningkatkan apresiasi generasi muda karena mereka melihat bahwa budaya mereka juga bisa dihargai secara global. Dampak positif komunikasi digital pada budaya lokal, bagian 2. Selain itu, KD juga membuka peluang ekonomi kreatif. Budaya lokal bisa dikomersialisasikan secara sehat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Misalnya, UMKM batik atau kuliner lokal bisa berkembang pesat dengan strategi digital marketing. Pariwisata berbasis budaya digital juga makin populer. Dampak negatif komunikasi digital pada budaya lokal. Bagian 1. Ada dampak negatif yang perlu diwaspadai. Komodifikasi budaya bisa menyebabkan hilangnya makna asli. Ketika tari tradisional hanya dijadikan konten untuk views, dengan spiritual dan filosofisnya bisa hilang. Budaya berisiko direduksi menjadi sekadar hiburan. Dampak negatif komunikasi digital pada budaya lokal bagian 2. Resiko lain adalah budaya lokal semakin tergantung pada tren global. Jika budaya lokal hanya dipromosikan dengan mengikuti gaya global, maka otentisitasnya bisa terkikis. Lama-kelamaan, budaya lokal bisa kehilangan jati diri karena terlalu banyak menyesuaikan dengan selera pasar global. Peran generasi muda. Generasi muda, khususnya mahasiswa, punya peran besar dalam pelestarian budaya digital. Mereka bisa menjadi kreator konten yang memperkenalkan budaya lokal dengan cara kreatif dan menarik. Mahasiswa bisa mengemas budaya lokal agar tetap relevan bagi teman sebayanya. Misalnya lewat konten edukasi di TikTok atau Instagram. Peran pemerintah dan lembaga. Pemerintah juga berperan dalam digitalisasi budaya. Program digitalisasi arsip budaya nasional, festival budaya online, atau dukungan bagi kreator digital adalah contoh nyata. Namun, pemerintah harus berhati-hati agar digitalisasi tidak hanya sebatas proyek dokumentasi, tetapi benar-benar menghidupkan budaya di ruang digital. Peran komunitas lokal. Komunitas lokal adalah penjaga utama budaya. Mereka bisa menggunakan komunikasi digital untuk memperluas pengaruh, tetapi tetap menjaga nilai-nilai asli. Misalnya, komunitas tari tradisional membuat channel YouTube sendiri untuk mengajarkan gerakan dasar. Kolaborasi antar komunitas juga bisa memperkuat narasi budaya di ruang digital. Peran diaspora Indonesia. Diaspora Indonesia di luar negeri juga memainkan peran penting. Mereka bisa mempromosikan budaya Indonesia lewat komunikasi digital. Misalnya dengan mengadakan festival batik online atau kelas tari virtual. Komunikasi digital membuat promosi budaya tidak lagi terbatas pada wilayah geografis.
Strategi digitalisasi budaya. Ada beberapa strategi penting. Pertama, dokumentasi, budaya harus direkam dan diarsipkan. Kedua, distribusi, budaya perlu dipromosikan ke publik global. Ketiga, edukasi. Budaya harus dijelaskan agar tidak hanya dilihat sebagai hiburan, tetapi juga pemahaman nilai. Strategi digitalisasi budaya antara lain untuk meningkatkan akses publik terhadap ragam seni Borobudur. Literasi budaya digital. Literasi budaya digital berarti kemampuan masyarakat menggunakan komunikasi digital untuk melestarikan budaya tanpa terjebak pada komodifikasi semata. Mahasiswa harus belajar bagaimana memproduksi konten budaya yang informatif dan inspiratif, bukan sekadar mengikuti tren viral. Perbandingan global. Korea Selatan adalah contoh sukses. Mereka menggunakan komunikasi digital untuk mempopulerkan K-pop, drama, dan kuliner hingga dikenal seluruh dunia. Indonesia bisa belajar dari strategi ini untuk mengangkat budaya lokal. Namun, strategi itu harus tetap menjaga keaslian budaya, bukan hanya mengejar keuntungan ekonomi. Diskusi kritis. Pertanyaan diskusi, apakah budaya lokal sebaiknya beradaptasi dengan tren digital atau dilestarikan apa adanya? Mahasiswa diminta menganalisis pro dan kontra. Adaptasi bisa membuat budaya lebih relevan, tetapi risiko kehilangan makna juga besar. Ringkasan bagian 1. Hari ini kita melihat bahwa komunikasi digital bisa menjadi media pelestarian budaya. Kita membahas studi kasus wayang digital, batik komik online, dan musik tradisional di platform global. Komunikasi digital juga memungkinkan festival daerah dipromosikan lewat media sosial. Ringkasan bagian 2. Namun, kita juga melihat tantangan, komodifikasi, homogenisasi, dan hilangnya makna asli. Peran generasi muda, pemerintah, komunitas, dan diaspora menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan ini. Penutup. Kesimpulannya, komunikasi digital adalah pedang bermata dua bagi budaya lokal. Ia bisa membuka peluang besar untuk pelestarian dan promosi, tetapi juga bisa menjerat dalam komodifikasi. Tugas kita sebagai generasi muda adalah memastikan budaya lokal tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dengan cara yang otentik di ruang digital.